Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Soni Arafat, dengan nomor NIM C1920201005, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dari mata kuliah Al-Islam Muhammadiyahan 2. Yang materinya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bertakwa, tajdid dan tarjid. Modernitas Muhammadiyah lahir sebagai respon atas sejarah, di mana ketika rakyat tenggelam dalam kemiskinan dan kebodohan semasa rejim kolonial. Muhammadiyah lahir dengan banyak respon seperti pendidikan modern dan mengembangkan spirit PKO atau pertolongan kesengsaraan umum. Agama Islam di Indonesia banyak mengalami percampuran dengan budaya Hindu dan Buddha. Hal ini menyebabkan melencengnya ajaran yang diajarkan Al-Quran dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam hadis. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah yang baku dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang menitik beratkan aktivitasnya pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang dimiliki terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dalam berbagai bidang kehidupan sebagai realisasi dari ikhtiar mewujudkan risalah Islam sebagai rahmatan lil alamin yang berguna dan fungsional bagi pemecahan permasalahan umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan dalam tataran peradaban global. Pengertian tajdid sendiri, istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada, yang berarti memperbaharui. Bentukan dari kata jadda, yajidu jiddan atau jiddatan, yang artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Dalam kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Orang yang melakukan pembaruan disebut mujaddid. Dalam Islam artinya tajdid diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengertian tajrid. Selanjutnya pengertian tajrid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Ada 3 yang menjadi fondasi utama gerakan langkah Muhammadiyah, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Karena kondisi masyarakat Indonesia yang terjajah saat itu tertindas, terbelakang, miskin, dan selalu dibodohi oleh para penjajah. Maka untuk memperbaiki semua itu harus ada keberanian dalam melakukan perubahan secara menyeluruh. Misalnya seperti dalam pendidikan. Kemudian dalam bidang kesehatan, beliau berusaha mendorong didirikannya balai pengobatan untuk rakyat miskin. Beliau itu di sini Kiai Haji Muhammad Dahlan. Sebab waktu itu banyak masyarakat Indonesia dengan kondisi
dengan kondisi ekonomi yang sangat tertinggal, sangat kesulitan mendapat layanan kesehatan kecuali mereka yang berasal dari kalangan bangsawan. Dalam bidang kesejahteraan sosial pun Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan membentuk lembaga Amil Zakat, lembaga peduli umat, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan lain sebagainya. Tajdid adalah mengembalikan ajaran agama Islam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sekarang ini ajaran Islam mengalami penyimpangan dan pencampuran dengan pemahaman yang bukan berasal dari Islam. Sedangkan tajrid berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Sebagai umat Islam, kita harus terus melaksanakan pembaharuan agar konteks Islam sesuai dengan tuntunan zaman dengan tanpa menghilangkan konteks agama Islam itu sendiri, sehingga Islam pun mampu menjawab tantangan zaman. Jadi pembaruan akan selalu terjadi dan terus berkembang, dan pembaharuan itu akan terjadi dalam semua bidang, tidak hanya terbatas pada bidang sosial, kesehatan, pendidikan. Semuanya yang dilakukan harus dijalankan dengan tindakan nyata. Itulah yang namanya amal syahadah. Mungkin dicukupkan. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.